Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak SPD MMPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Magelang. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Tri Indra Prasetya SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Farid Setiawan SPD, dan juga Bapak Ibu Guru serta karyawan TU peserta workshop pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual. Harapan kita semoga selama 3 hari ini dan selanjutnya kita juga dalam keadaan sehat, yang sakit juga segera diberi kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang kedua. Harapannya tugas-tugas yang kemarin di hari pertama sudah Bapak Ibu selesaikan di hari pertama, sehingga nanti tugas di hari kedua ini bisa berjalan dengan lancar, bisa Bapak Ibu selesaikan juga sesuai target yang kita harapkan. Adapun susunan acara pada pagi hingga siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pengarahan kaitannya dengan RKJM yang akan disampaikan oleh Bapak Farid Setiawan, kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Karena waktu sudah sesuai dengan jadwal kita, waktu mulai itu pukul 8, maka sesuai dengan kesepakatan, jadi kita mulai pukul 8, besok pun kita akan mulai juga pukul 8, mohon Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan, yang belum bergabung, sudah saya WA, tapi mungkin baru ada kesibukan yang lain, jadi belum bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan workshop di hari kedua ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah ataupun arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sarija, dipersilahkan. Maturun Bu Arina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bapak Ibu? wabarakatuh. Iya bisa, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang hormati Pak Trinda dan Pak Farid selaku Waka Kurikulum dan Kesiswaan, Ibu Harlina selaku host, dan juga panitia workshop yang saya hormati, dan tak lupa Bapak Ibu Guru dan TAS peserta workshop yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat virtual. Oleh sebab itu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa memasuki hari kedua di dalam workshop EDS, RKJM, dan KTSP. Mari kita selalu berdoa dan bertakar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga keluarga kita dan saudara kita dijaga oleh Allah, kita harus sehat walafiat, bisa melampaui saat-saat sulit ini. Karena setiap hari saya mendengar teman kami, saudara kami, tetangga kami yang sudah meninggalkan kita semua karena terkena penyakit ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang hormati, mari kita jaga, kita selalu berdoa. Karena penyakit termasuk corona itu makhluk Allah, dan Allah yang akan bisa menangkalnya. Sekali lagi, marilah kita berdoa, saling berdoa di saat-saat ijabah keluarga tercinta, supaya kita diberi keselamatan dunia dan akhirat insya Allah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di dalam workshop virtual ini. Semoga nanti bisa menghasilkan
sesuatu apa yang kita butuhkan, apa yang kita azamkan, kita niatkan, termasuk terwujudnya RKJM yang siap untuk kita desain, kita sahkan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Bapak yang hormati bahwa visi dan misi adalah roh atau rencana yang strategis proses arah pembelajaran di SMP Negeri 4 Merdeka Cinta ini. Sehingga dengan visi dan misi itu, harapan kita, outputnya bisa sesuai dengan harapan kita dan harapan masyarakat tentunya seperti itu. Kemarin ketika kami menayangkan headline daripada presentasi atau PPT itu belum bisa ya karena lagi jam terbangnya kurang ya. Oleh sebab itu pada saat ini saya akan mengulas secara sebentar tentang visi misi sekolah kita. Mudah-mudahan bisa ini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Sudah Pak. Proses. Bisa Pak. Bisa ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, Bapak yang hormati, korelasi visi misi SMP Negeri 4 Magelang dengan tujuan pendidikan nasional. Karena arah kita, arah pendidikan yang ada di Indonesia itu harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dalam workshop PS RKJM SMP 4 Magelang tanggal 5 sampai tanggal 7. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada Ibu yang hormati, berbicara tentang visi dan misi tentunya tidak lepas daripada tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam tujuan pendidikan nasional itu jelas sekali terpampang tujuan pendidikan nasional. Saya bacakan lagi, mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua. Bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bernilai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan secara utuh pendidikan nasional Indonesia. Kalau kita koleksikan dengan visi dan misi Kota Magelang dan juga sekolah kita lihat untuk visi Kota Magelang saat ini maju, sehat, bahagia. Dan misi yang pertama yaitu menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, dan berlandaskan imtak. Ada 5 poin misi, tapi pada kesempatan ini saya akan satu saja karena ini sangat hubungan erat dengan pendidikan. Sedangkan yang kedua, inovasi Dinas Pendidikan Kota Magelang sekarang ini sedang menggiatkan menggalakkan peningkatan kesalehan peserta didik melalui penguatan pendidikan karakter dengan strategi full day school. Karena memang 3 tahun terakhir ini bahwa peminat sekolah di Kota Magelang itu menurun, bahkan beberapa sekolah itu di merger karena tidak mendapatkan siswa. Tapi alhamdulillah tahun ini berkat kesikapan dari teman-teman semua guru dan karyawan SMP 4 dengan visi yang baru, dengan orientasi yang baru sesuai dengan harapan masyarakat, alhamdulillah kemarin sudah bisa menolak 3 kelas. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. Adapun visi dan misi SMP 4, jadi kita melakukan breakdown setelah ada visi misi dari Bapak Wali Kota, kemudian kita breakdown Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan kita breakdown, kita jabarkan di dalam sekolah kita. Secara garis besar bahwa visi SMP 4 Magelang itu adalah unggul dalam mutu, santun, bertakwa, berbudaya, dan berwawasan global. Nah, maknanya sangat dalam sekali, luas sekali, mencakup apa yang menjadi visi Kota Magelang. Nah, kalau diperas lagi, maka visi SMP 4 Kota Magelang ada 3 poin. Intinya ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana kita ke depan proses kita akan menghasilkan anak didik yang ahli pikir, mereka cerdas, ahli zikir, mereka orang-orang yang berkarakter, dan ahli terampil, mereka orang-orang yang punya skill, siap untuk digunakan di masyarakat, tidak sebagai penonton di masyarakat, tapi mereka sebagai pelaku.
akan menjadi pengarah daripada masyarakat. Ya, Bu. Nah, kalau kita jabarkan luas sekali. Secara garis besar itu pengembangan kecerdasan, penalaran, pemikiran kita, menguasai konsep melalui mata pelajaran ya, yang kita ajarkan itu ada nilai-nilai pemikiran ya, bagaimana bisa mencerdaskan otak mereka, ahli pikir ya, mereka punya sebuah skill, mempunyai kecakapan di dalam menangkap situasi, peluang dan sebagainya, dan juga melalui latihan-latihan, praktek-praktek dan sebagainya, sehingga mereka sebuah pemikiran yang cerdas, pemikiran yang global, pemikiran yang sesuai, yang up to date dengan kondisi bangsa ini. Karena kita hidup dalam IT, maka mereka pun akan melek terhadap IT. Kemudian bagaimana bisa mengolah anak kita menjadi ahli zikir dengan cara mengembangkan olah hati, olah rasa, tepo seliro, rasa penalaran pemikiran yang orientasi pada penghambaan diri kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan hidup itu. Bisa melalui mapel, semua mapel yang ada itu. Karena di sana arahnya bahwa ilmu itu bukan karunia dari Allah. Kemudian kita hanya sekedar mempelajari sedikit saja dari ilmu Allah itu. Sehingga semakin pintar orang itu, maka mereka akan semakin ingat pada yang maha memberi hidup itu. Dan juga agama dan praktek-praktek ibadah. Kemudian ahli terampil, di samping ahli pikir, ahli zikir, dan mereka harus punya ahli terampil hidup di masyarakat. Mereka punya keluarga, mereka harus mencari maisah atau penghasilan. Dengan keterampilan yang kita ajarkan pada mereka bisa mengembangkan diri, keterampilan itu, dan juga skill, keahlian menurut muyulnya atau kecenderungan mereka masing-masing. Dan juga ketakapan hidup melalui praktek mapel. Maka nanti usahakan pendidikan pembelajaran mata pelajaran itu harus ada prakteknya seperti nanti bahasa Inggris rencana kita juga akan praktek di Borobudur kalau ada kata waktu sudah menemui supaya mereka setelah menguasai konsepnya, setelah mengenai kosakatanya, mereka bisa mempraktekannya dengan turis mancanegara, turis asing, karena kita hidup di era global. Maka kita bekali mereka dengan keterampilan yang bisa menunjang kehidupan mereka. Di Borobudur itu kalau ketika ke sana itu tukang beca itu yang bisa bahasa Inggris walaupun 1-2 kata 2000 Borobudur itu mereka lebih mendapatkan banyak penghasilan daripada mereka yang tidak bisa ngomong sama sekali. Nah, maka bahasa sebagai pemunci bukan rezeki itu seperti itu. Dan juga di lapangan nanti monggo ekonomi mungkin bisa anak diajak ke pasar mungkin observasi untung dan ruginya, labanya, ya, penjualannya, pemasarannya bisa kita lihat di sana. Mungkin hal-hal yang sederhana anak-anak kita dilatih untuk membuat makanan, dijual kepada mungkin dari kita, orang tua kita pas saat pengambilan rapor dan sebagainya, itu melatih skill mereka. Nanti mereka kita nilai. Itulah praktek yang kita akan seperti itu. Sehingga anak-anak itu punya sebuah skill yang kita harapkan bisa berdiri mandiri di atas mereka sendiri. Ada kata orang tua nggak ada, atau orang mereka bisa mencari maisah atau penghasilan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Maka terampil ada sebuah keharusan di dalam sebuah pendidikan, termasuk PPL, praktek lapangan, aktif masyarakat. Bahkan ketika pembelajaran sudah selesai, mungkin sudah semester kalau ada, atau mungkin habis semesteran, ada waktu yang luang, anak-anak diajak untuk bersabak di masyarakat. Mungkin yang Islam memberikan masjid sekitar kanan kiri, atau slogan lingkungan kita, atau mungkin yang Nasrani kita kalau kita ada gereja, mereka diajak untuk membersihkan apa yang diperlukan oleh gereja itu. Sehingga keberadaan kita di masyarakat itu memberikan sebuah pencerahan ya. Diharapkan oleh masyarakat. Keberadaan kita itu memberikan sebuah keuntungan ya, walaupun tidak seberapa. Tapi ini penting untuk melatih skill anak-anak kita itu. Jadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Korelasi visi misi sekolah dan output, bahwa visi misi sekolah yang telah kita rumuskan tadi akan kita proses, termasuk hari ini kita memproses bagaimana untuk menjabarkan visi misi SM4 ini menjadi sebuah poin-poin, sebuah misi-misi yang akan kita sampaikan, kita breakdown, kita sampaikan pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan menjadi orang yang ahli pikir tadi, yang cerdas secara akademis, secara pikiran, ahli zikir, orang yang berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik,
mempunyai karakter yang baik dan ahli terampil, mereka menjadi sebuah skill. Nah, semua itu merupakan sebuah keahlian, sebuah proses, mulai diskusi yang panjang. Setelah mereka, anak-anak kita bisa menginternalisasi nilai-nilai mata pelajaran kita, ilmu yang kita berikan kepada mereka bisa mengenalkan ahli, mempunyai sebuah skill pikir yang bagus, dan keterampilan yang memadai, yang bagus. Mereka akan melahirkan anak-anak yang baik, amal solih, amal baik yang kita harapkan oleh masyarakat bangsa dan negara ini. Baik pada diri mereka tahu tanggung jawab mereka, apa yang harus mereka lakukan. Tanggung jawab kepada keluarga mereka, bagaimana mereka di keluarga bisa membantu orang tua, berbakti orang tua, mendoakan orang tua, tanggap terhadap apa kebutuhan rumah tangga, mungkin bisa menyapu, mencuci piring, ya, dan yang lain-lain. Atau di masyarakat, mereka berbakti masyarakat, menolong masyarakat, ada yang kata ketinya itu. Bangsa dan negara Indonesia, mereka mencintai bangsa kita. Apapun yang dibutuhkan oleh bangsa negara khususnya Republik Indonesia akan mereka tumpahkan, kita abdikan untuk kebaikan kejayaan bangsa dan negara. Nah, ketika manusia, anak-anak didik kita menghasilkan orang-orang yang seperti itu, maka itulah manusia yang seutuhnya. Itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang tujuan pendidikan nasional. Ya. Tapi yang hormati, itulah sekelumit tentang visi dan misi kita. Monggo kita bersama-sama kita jadikan sekolah kita sekolah yang unggulan. Sekolah itu seolah pilihan masyarakat. Insya Allah kita bisa. Secara SDM kita siap insya Allah. Saya lihat kemampuannya banyak sekali ada pada Bapak Guru semua. Tinggal bagaimana kita memberdayakannya. Cuma kebetulan saja kita masih kondisi pandemi sehingga apa yang kita impikan itu belum nyata, belum nampak. Walaupun kita sudah berusaha untuk ke sana karena memang kondisi seperti ini. Dan kita tidak sendirian, teman-teman yang lain juga hal yang sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berworkshop. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sarija tadi yang telah memberikan sama sekaligus memaparkan visi dan misi SMP untuk 4 tahun. Kan SMP Negeri 4 mempunyai insan-insan yang ahli zikir dan ahli juga terampil. Itu tidak hanya diterapkan untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru semua. Jadi harapannya bahwa kita semua menjadi ahli zikir dan terampil. Sebelum kita memasuki acara yang ketiga, akan saya sampaikan rekap untuk tugas hari pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan kepentingan panitia, tapi seperti ketika kita nagih tugas ke anak-anak kita, itu bukan kepentingan Bapak Ibu guru, tapi kepentingan anak-anak sebenarnya. Ini juga sama ketika kita nagih tugas-tugas, itu juga bukan kepentingan panitia, tetapi kembali kepentingan ke Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru sudah mengevaluasi diri, Bapak Ibu tahu kelemahan, tahu kelebihannya, maka depannya akan bisa lebih baik. Akan saya bacakan untuk rekap tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan untuk evaluasi diri guru. Baru 30 Bapak Ibu guru yang mengumpulkan dari 37 Bapak Ibu guru. Berarti masih ada 7 Bapak Ibu guru yang mengirimkan, mohon nanti untuk segera dikirimkan karena 2 hari ke depan kita sudah ada tugas-tugas baru yang harus kita selesaikan. Kemudian untuk koordinator standar 8 standar, baru 5 yang mengirimkan, itu artinya masih ada 3 standar yang belum mengirimkan. Mohon juga segera untuk
mengirimkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah pemaparan kaitannya dengan RKJM, materi kita yang di hari kedua ini. Sebelumnya saya baru saja mendapat kabar bahwa kakak iparnya Ibu Elia Rosita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Derek Belo Sungkowo, Ibu Elia bisa bergabung, sudah izin bahwa kakak iparnya yang dalamnya indah itu sedo tadi aman token ya belajar. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu pemaparan RKJM yang akan disampaikan oleh Setiawan kepada Bapak Farid Setiawan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Kota Magelang, yang kami hormati Pak Indra selaku Waka Kurikulum, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 4 Kota Magelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun daring dalam rangka kegiatan workshop EDS, RKJM, dan KTSP yang insya Allah sampai besok dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kami diminta atau bergantian gitu. Kalau kemarin Pak Tri sudah menyampaikan berbagai macam tentang EDS, kemudian hari kedua ini kami akan coba untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan atau akan kita buat, yaitu RKJM. RKJM yang kita miliki di SMP Negeri 4 ini warisan yang terdahulu, 4 tahun terdahulu ini kita sudah berakhir. Kebetulan tahun ini adalah tahun terakhir, sudah kita harus membuat RKJM baru yang disesuaikan dengan visi misi yang seperti yang disampaikan Bapak Sarija selaku kepala sekolah. Akan saya tayangkan sedikit tampilan PowerPoint yang akan memudahkan Bapak Ibu memahami bersama. Nah, ya sudah muncul nih Pak Bu. Ya, akan kita coba untuk menyampaikan penyusunan RKJM SMP Negeri 4 Kota Magelang. Dalam proses penyusunan RKJM SMP Negeri 4 Kota Magelang atau sekolah-sekolah lain, tentunya juga acuan atau arahannya yang pertama adalah pemetaan mutu atau EDS. Bentar, kok suara bengungnya kok? Buatan niku. Buat ini masih dimatikan buat ini. Buatan Pak, di sini suara jelas.
Mohon untuk yang belum di unmute rumien. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Jadi penyusunan program sekolah itu terdiri dari RKJM, RKT, dan RKAS, Bapak Ibu. Sebelum program sekolah terwujud itu acuannya adalah pemetaan mutu. Pemetaan mutunya berasal dari EDS yang kemarin Bapak Ibu buat. Sebenarnya di belakang dari pemetaan mutu masih ada program yang dinamakan dengan pemetaan nasional atau mengacu dari PMP atau standar rapot sekolah pengelolaan standar pengelolaan minimal atau standar pengelolaan yang ada di nasional. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, di EDS yang sudah dimakin, kemudian kita masukkan ke program yang sudah di-sharing Pak Tri Indra di bab 1 kemarin, kondisi sekolah saat ini. Itu muncullah hasil evaluasi diri sekolah melalui 8 standar, dari standar isi sampai standar sarpras. Dari bab 1 itu nanti diolah lagi ke bab yang isinya kondisi sekolah yang diharapkan. Di dalam kondisi sekolah yang diharapkan harus mengacu visi misi yang sudah disepakati bersama. Visi misi yang sudah disepakati bersama, kemudian di breakdown ke kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan jangka menengah, kemudian di breakdown lagi menjadi program tahunan atau program kerja tahunan RKT, kemudian RKT yang sudah tetap mengacu RKJM tadi juga harus melihat bagaimana pembiayaan yang bisa diakomodir oleh sekolah melalui RKAS. Inilah yang disebut dengan program kerja sekolah. Jadi dari EDS masuk ke program kerja sekolah yang terdiri dari RKJM, RKT, dan RKAS. Awalnya dulu sebenarnya tim menginginkan ada kegiatan yang pembuatan ketiga-tiganya itu, jadi pembuatan program kerja sekolah, ada RKJM, RKT, dan RKAS. Akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kita akan coba untuk membuat RKJM-nya dulu. Nanti RKT menyesuaikan RKJM yang sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya, saya mengacu dari visi Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah di-share atau ditampilkan, bahwa visi SMP Negeri 4 Kota Magelang unggul dalam mutu, santun, bertakwa, berbudaya, dan berwawasan global. Jadi ada tambahan, sebenarnya dulu sudah muncul tetapi berubah, sekarang dimunculkan lagi santunnya itu, unggul dalam mutu, santun, bertakwa, berbudaya, dan berwawasan global. Yang dulunya berwawasan lingkungan, sekarang berwawasan global. Inilah dasar dari program yang akan kita buat
jangka menengah. Jadi tidak tidak semua program-program di 8 standar yang melenceng dari visi SMP Negeri 4. Semuanya harapannya juga fokus tertuju ke di SMP Negeri 4. Kemudian selain visi, kita juga sudah disepakati bersama bahwa inovasi program sekolah di SMP 4 itu diantaranya adalah, saya tuliskan di situ, sekolah santun yang cerdas. Kemudian ada ke program kegiatan untuk yang beragama Islam ada tahfiz dan tahsin, kemudian untuk Kristen Katolik ada kajian Alkitab. Kemudian ditambah lagi ada kecakapan hidup, seperti yang disampaikan Pak Sarija tadi, bahwa kegiatan-kegiatan mapel diharapkan ada diupayakan, ada studi lapangannya. Kemudian masyarakat, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Inilah inovasi yang sudah kami tampilkan, kami tayangkan, kami presentasikan di depan Dinas Pendidikan pada waktu itu, sehingga dari visi misi yang sudah disampaikan tadi, ada juga inovasi yang harus Bapak Ibu ketahui untuk memunculkan, diupayakan ini muncul semuanya di masing-masing standar, sehingga nanti RKJM-nya itu ada benang merahnya antara visi misi, kemudian inovasi sekolah, kemudian RKJM, terus muncul di RKT, dan selanjutnya tentunya di pembiayaan juga muncul. Sehingga tidak ada dari inovasi kok enggak muncul di RKJM. Nah, ini inovasinya itu hanya di tangan-tangan atau memang harus dikerjakan. Maka kami mengingatkan kembali inovasi program sekolah SMP Negeri 4 yang sudah disepakati bersama, sudah kami sampaikan di ruang guru bulan apa itu ada beberapa di antaranya seperti yang saya sampaikan sekarang, yaitu sekolah santun, tahfiz tahsin, kajian Alkitab. Ini adalah program keagamaan. Kemudian untuk program kecakapan hidup ada mapel atau studi lapangan. Untuk sekolah santun dulu sudah saya sampaikan juga, mewujudkan sekolah santun ada beberapa cara, diantaranya adalah pembelajaran atau mengajarkan adab Jawa atau berbahasa Jawa, kromo, inggil, dan seterusnya itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, program-program ini harusnya muncul di program kurikulum. Nah ini mohon maaf, ini program kurikulum, program kesiswaan, ini harusnya sudah muncul karena memang kita akan dialog atau diskusi agak kesulitan. Ini saya munculkan seperti ini, kalaupun nanti ada penambahan pengurangan, monggo, ini hanya gambaran saya membreakdown dari inovasi sekolah dan visi misi, kemudian ditambah dengan kondisi saat ini. Misalnya program kurikulum yang sekarang ternyata kok muncul pengelolaan kelas program pengelolaan kelas masa COVID-19, program bimbingan keagamaan khusus seperti yang saya sampaikan tadi, ada tahfiz tahsin, kemudian program kecakapan hidup, program pemantapan persiapan AKM, karena sudah tidak ada adanya AKM jika ini
ada program yang namanya pemantapan persiapan HKM, program bimbingan KSN. Karena KSN ini adalah lomba yang harusnya berkesinambungan atau disiapkan dari awal, dari kelas 7, sehingga ada program-program yang penjadwalan khusus untuk KSN. Kemudian program MONEF, proses pembelajaran dan penilaian, kemudian workshop silabus dan RPP, kemudian program monitoring dan evaluasi perangkat pembelajaran. Ini kami gambarkan. Jadi kalau program kurikulum mengacu dari inovasi, salah satu seperti ini. Kemudian untuk program kesiswaan, tentunya yang pertama program MPLS. MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini tentunya tidak mungkin kalau kita luring, maka program MPLS-nya secara daring. Kemudian kegiatan lomba-lomba virtual, pesta demokrasi, pendidikan kepramukaan secara daring. Lah ini kami berharap sekali teman-teman di Pramuka, karena melihat visi, misi, dan inovasi di sekolah, tentunya nanti ada program secara daring, bisa live streaming atau mengirimkan video, tetapi karena memang Pramuka itu juga sebagai acuan kenaikan kelas, harapan kami untuk tahun ini pendidikan kepramukaan itu bisa dilaksanakan seminggu sekali minimal. Kemudian program pengembangan diri siswa ini syukur-syukur bisa sampai ke konsultasi tentang pribadi, konsultasi tentang kesulitan pembelajaran secara daring dari siswa ke guru BK. Nah, ini coba besok kita diskusikan bagaimana program pengembangan diri siswa secara daring. Kemudian program pemetaan kemampuan siswa. Kami belum bisa detail untuk memetakan kemampuan siswa itu, baik kemampuan akademis maupun kemampuan finansial, sehingga nanti bisa kalau finansial bisa menyalurkan bantuan dana pendidikan secara tepat sasaran. Kemudian Bapak Ibu, dalam penyusunan RKJM ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, RKJM adalah perencanaan 4 tahun ke depan. Jadi kita akan merencanakan 4 tahun ke depan, dari tahun pelajaran 2021-2022 sampai berapa itu? 23, 24, 25, 2024, 2024, 2025. Ya. RKJM yang akan kita buat sampai dengan 2024-2025. Arahan itulah yang akan kita kesinambungkan atau kita sambungkan. Kalau RKJM sudah, tentunya nanti ada RKT tahunan yang merinci dari RKJM yang akan kita buat ini. Jadi RKT tahun ini, kemudian RKT tahun depan, RKT tahun berikutnya, itu acuannya atau arahannya adalah RKJM yang akan kita buat sekarang. Kemudian yang ketiga, target ketercapaian yang bisa diukur. Kami Bapak Ibu nanti dalam penyusunan RKJM tidak ada target-target
ketercapaian yang ngambang, artinya bisa mewujudkan kelulusan siswa yang maksimal. Itu menurut saya masih ngambang, harusnya bisa dalam 4 tahun mewujudkan kelulusan siswa mendapatkan nilai di atas, misalnya di atas KKM itu mulai dari 80%, 90%, kemudian goalnya di terakhir itu adalah 100%. Target ketercapaiannya kalau dalam bentuk persentase bisa diukur, atau dalam jumlah angka itu juga bisa diukur. Harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, digunakan sebagai alat kontrol dari sekolah. Sekolah tahun ini sebenarnya apa sih yang mau dilaksanakan? Oh, lihat RKJM, lihat RKT, kemudian keuangan juga melihat RKAS, sehingga tidak ada yang tindih atau bahkan overlap. Nah, ini perlu Bapak Ibu dari semuanya, RKJM, kemudian RKT dan RKAS adalah alat kontrol dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah itu. Tentunya melihat atau mengacu di tahun berapakah kita akan melaksanakan kegiatan itu. Misalnya tahun sekarang berarti RKJM tahun pertama, RKT-nya juga RKT tahun ini, RKAS-nya mengacu dari RKT yang tahun ini. Kemudian yang terakhir ada kesinambungan program antara 8 standar yang kemarin sudah dibahas banyak itu. Ada kesinambungan dengan mengacu visi dan misi sekolah. Jadi 8 standar harapannya acuannya visi misi yang sudah disampaikan Pak. Ini adalah acuan kita atau yang sudah saya tampilkan tadi. Inilah gambaran ringan lah, gambaran sederhana dalam penyusunan RKJM. Tadi malam saya buka-buka, ada beberapa istilah-istilah ini kurang besar ya. Istilah-istilah yang kayak tulisan singkatan saja supaya tidak kebingungan. Di sana ada nama atau istilah atau singkatan SPM. Ini adalah standar pelayanan minimal. Kemudian ada istilah SMP. Ini adalah standar nasional pendidikan. Jadi kalau nanti ketemu istilah SPM dan SMP, ini SPM adalah standar pelayanan minimal, sedangkan SMP adalah standar nasional pendidikan. Bedanya apa? Kalau SPM ini mengacu kegiatan-kegiatan atau peraturan-peraturan daerah. Kemudian kalau SMP ini tentunya nasional, standar nasional mengacu 8 standar tadi. Kegiatannya apa? Kalau SMP biasanya nanti dinilai di akreditasi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, awal dari kegiatan penyusunan RKJM yang akan kita laksanakan. Kemudian kalau sudah mendownload kiriman Pak Tri Indra kemarin, itu muncul
beberapa file, di antaranya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Di bab 1, kondisi sekolah saat ini seperti yang saya tayangkan ini. Kondisi sekolah saat ini mengacu dari evaluasi diri sekolah di masing-masing standar seperti yang hasil kemarin. Jadi ini tinggal copy paste hasil EDS yang Bapak Ibu hasilkan, mulai dari standar isi, ini sudah standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan seterusnya. Kemudian masih di bab 1 ada hasil EDS dengan acuan standar sekolah. Saya sampaikan tadi ada SPM dan SNP. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau acuannya adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh daerah, misalnya RKAS, itu kan ada acuan-acuan daerahnya, dan berdasarkan acuan daerah ini yang dicentang SPM. Tapi kalau ini harus mengacu ke SNP, Nasional Pendidikan. Ini misalnya ini kurikulum, ini harus masuk SNP. Standar yang tadi dimunculkan di EDS ditampilkan di sini, kemudian acuan standarnya mana, SMP, SPM atau SNP. Ini nanti tinggal di checklist, bikin checklist gitu sampai ke standar yang terakhir. Nah, kemudian yang di terakhir, di bab 1 yang terakhir, tantangan sekolah. Tantangan sekolah ini terdiri dari kondisi saat ini mengacu EDS tadi, kemudian acuan standar sekolah, acuannya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa. Kalau kita melihat dari presentasi saya tadi yang berkaitan dengan inovasi program sekolah, tantangan sekolah tentunya kita harus membuat sekolah santun. Kemudian ada program-program keagamaan, bagaimana tahfiz tahsinnya, bagaimana kajian Alkitabnya. Kemudian ada program kecakapan hidup. Inilah yang harus dimunculkan supaya tidak melenceng kemana-mana, dimunculkan di bab 1 ini, di tantangannya ini. Bagaimana dengan ini harus masuk di standar isi atau standar apa, atau implisit atau eksplisit. Misalnya kalau seandainya tahfiz tahsin itu mau dimunculkan nyata gamblang, ya tidak masalah, implisit masuk ke standar apa. Tentunya ada standar isi juga muncul, di standar proses juga muncul, standar penilaian juga muncul. Kemudian setelah itu selesai, Bapak Ibu langsung kembali ke membuka yang di-sharekan Pak Tri kemarin, masuk ke
bab yang selanjutnya, yaitu di bab 2. Nah, bab 2. Kondisi sekolah yang diharapkan, ada visi. Ini visi sudah muncul, sudah jadi. Tinggal nanti kalau ada usulan-usulan, ada masukan, monggo. Kaitannya dengan visi yang disampaikan Pak Sarija atau saya ulangi tadi, itu ada usulan, masukan, monggo silakan. Kemudian akronim. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya pengen nanti di kegiatan ini itu adalah langsung ya, offline, tetapi memang tidak memungkinkan. Kalau offline kan bisa muncul ini, visinya itu seperti ini, ditanggapi langsung. Akronimnya apa, kita diskusi bareng-bareng bagaimana akronim dari sekolah kita, apakah masih SPEN apa mantap atau yang lainnya. Semboyannya, ini semboyan masih semboyannya zamannya Pak Artono ya, super team bukan Superman. Indikator, ini indikator belum muncul. Insya Allah kita upayakan tim ya Pak Tri untuk indikator visi misi. Itu hanya mengupayakan ini tujuan jangka menengah ini. Untuk yang di-share Pak Tri, menurut saya juga tujuan jangka menengahnya tidak terlalu detail, sehingga nanti mohon dicermati lagi di masing-masing standar, diperas, kemudian dimunculkan di tujuan jangka menengah ini, atau ini kan arahan dari RKJM yang akan kita buat. Nah ini kalau yang di sini mewujudkan lulusan yang memperoleh A, rata hasil ujian nasional peringkat 3 prestasi dan seterusnya, tapi belum ada tercapaian ya, target ketercapaiannya. Setelah muncul di tujuan jangka menengah, di breakdown ke tujuan jangka pendek, masih zamannya Pak Parjopo ini, mantap bertumpu dan mantap bertolak, mantap melesat, mantap mendarat. Ini untuk tujuan jangka pendek. Acuannya tetap di tujuan jangka menengahnya. Jadi tujuan jangka pendek, acuannya ke tujuan jangka menengahnya. Selanjutnya sasaran dan indikator kerja. Ini masih masuk ke dalam standar-standar, masing-masing standar. Sasarannya apa, pengajian, pengembangan kurikulum, indikatornya seperti yang tercantum, contoh-contoh yang tahun-tahun kemarin seperti ini. Ini tentunya seluruh standar. Ya. Oke. Ini yang terakhir untuk yang bab 2. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan untuk yang bab ketiganya. Bab 3. Di sini langsung
muncul program dan jadwal kegiatan. Arahan dari yang di-share ini tentunya bab 3 mengacu atau melihat dari bab 2 tadi. Masing-masing standar lagi. Masing-masing standar, kemudian indikator ini nanti mengacu pada target ketercapaian yang mau diukur. Kemudian penanggung jawabnya siapa, akan direncanakan kalau dijadwal langsung ini dijadwal penjadwalan tahun pelajaran kapan, kemudian di semester berapa. Ini sampai dengan ya standar 8 standar semuanya. Jadi isi dari bab 3 ini, program dan jadwal ini seluruh standar yang sudah dituangkan di bab tadi dimasukkan di sini buat indikator dan penanggung jawab, kemudian bikin checklist untuk penjadwalannya. Saya rasa itu tinggal yang bab 4 itu untuk bab 4 rencana anggaran sekolah. Jadi kalau memungkinkan nanti rencana anggaran sekolah semuanya yang sudah ditampilkan, tentunya untuk standar keuangan per tahun pelajaran harus sudah muncul di situ, terus kemudian satuan-satuannya juga harus muncul, harga-harga satuannya. Kemudian di bab 5 monitoring dan evaluasi. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati untuk penyusunan RKJM. Pada intinya RKJM adalah perencanaan 4 tahun ke depan, ada kesinambungan RKJM, RKT, dan RKAS, kemudian target-target yang akan dibuat harus bisa diukur atau terukur, kemudian RKJM inilah yang akan kita jadikan alat kontrol sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Intinya seperti itu. Saya rasa itu. Kalau ada tambahan, monggo Pak Tri atau Pak Sarija atau teman-teman yang lainnya, Pak Is, Bu Arlina, dan lain sebagainya berkenaan dengan penyusunan RKJM yang akan kita laksanakan pada pagi sampai siang hari ini. Silakan Bu Arlina, kita sampaikan ke teman-teman untuk mungkin tambahan, masukan, dan yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Farid yang sudah menyampaikan paparannya kaitannya dengan RKJM, apa yang harus kita laksanakan, tugas-tugas kita kaitannya dengan RKJM. Mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Sarija atau Pak Tri Indra sebelum mungkin Bapak Ibu guru bertanya, ataupun jika belum jelas ada yang perlu ditanyakan, monggo. Mungkin Pak Tri atau Pak Sarija, monggo Pak. Sedikit nih Pak, bukan tambah. Monggo Pak Sarija. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, rekan-rekan kita, rencana kita, kalau bisa operasional gitu ya. Yang mudah targetnya, tapi tercapai daripada kita mulu-mulu bahasa tapi nggak tercapai. Termasuk dalam bab 3 tadi, target-target kita, misalkan tahsin atau tahta itu, tahwid itu, tahun pertama hafal 1 juz, produknya. Tahun kedua hafal 2 juz.
tahun ketiga hafal 3 juz, walaupun targetnya kan lebih daripada itu target minimal yang kita tanyakan. Seperti apa nanti kita breakdown syarat-syaratnya untuk mencapai itu misalnya seperti itu kan gampang lah gampang dilihat dan diukur itu. Mungkin itu Pak Farid. Nah, bahasa Inggris sama, misalnya tahun pertama anak-anak mampu bisa berkomunikasi dengan tulis dengan kosakata sederhana, nanti yang tahun kedua sudah lengkap, kan sudah mungkin gajah berembul mungkin bisa keluar tempat, atau mungkin bagaimana cara-cara itu hanya satu cara untuk mencapai target-target yang kita capai, insya Allah. Sekian teruskan, bagus sekali. Jadi mungkin kalimat-kalimat yang digunakan nanti ketika kita membuat ataupun mengusulkan rencana RKJM itu kalimat yang jelas yang bisa targetnya, misalnya targetnya di tahun pertama targetnya hafal 1 juz misalnya. Untuk bahasa Inggrisnya komunikasi dengan kita sebagai contoh turis misalnya, atau terlalu banyak ya buat tulis saja. Jadi anak bisa terpacu untuk mendapatkan dengan dialog dengan dua turis misalnya. Jadi lebih pasti meningkatkan kemampuan anak. Itu kan masih umum, secara umum, tapi ini targetnya mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menambahkan berkaitan dengan menegaskan teknisnya saja. Jadi bagaimana teknisnya dari masing-masing standar, apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus diserahkan, biar nantinya bisa terbentuk RKJM. Itu aja saya akan menekankan di situ. Tadi tentang program sudah ada gambaran dari Pak Farid, baik itu kurikulum maupun kesiswaan. Nah, di sini akan kami sampaikan yang secara umum dari masing-masing standar. Di situ nanti tugasnya dari masing-masing standar di sini jelas membreakdown dari EDS kemarin dijadikan ke dalam program. Nah, program-program itulah yang nantinya akan kita rangkum menjadi satu yang jadi RKJM itu. Nah, tetapi di dalam program itu nanti juga tolong disampaikan juga tadi ada ketercapaiannya, artinya ketercapaian yang tahun pertama itu yang kira-kira seberapa, tahun kedua sampai tahun keempat. Baik itu dari standar isi, kemudian standar proses, kemudian SKL dan lainnya sampai 8 standar. Nah, harapannya nanti kami dalam menggabungkan menjadikan satu itu akan lebih mudah. Nah, maka di sini akan saya tekankan dalam mengirim tugasnya nanti masing-masing program ini sudah termasuk dengan tadi ada kira-kira akan dicapai pada tahun yang keberapa. Kalau misalkan kok tercapai tahun yang pertama, ya sudah berarti tahun pertama tercapai, otomatis nanti 2, 3, 4 juga akan tercapai. Tapi kalau yang memang begitu berat seperti tadi yang disampaikan Pak Sarija, berarti di sini maksimal sampai tahun keempat. Jadi bertahap, tahun pertama, 2 dan 3 dan 4 ini jelas berbeda. Nah, ini jadi seperti karena yang justru yang jadi tantangan tadi, misalkan seperti tahta itu kan memang baru program ini kan menjadi tantangan bagi kita, maka di situ dibuat yang bertahap. Nah, di situ nanti masing-masing program ini juga dicermati yang sesuai dengan programnya ada, seperti misalkan standar isi. Nah, ini mungkin yang banyak yang di situ yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini Pak Nas ada enggak ya? Saya cek kalau enggak ada. Halo, Pak Nas ada enggak nih? Enggak ada ya? Saya juga enggak lihat ada Pak Nas atau Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan pada saat jangan lupa nggih. Nah, ini Enggak ada Pak Nas. Nanti baru bisa dijawab Pak Nas ya. Nah, atau Ada? Enggak ada. Tidak izin. Nah, kan berkaitan dengan standar isi. Ini kan izin saya bahwa Karena iya. Juga enggak izin ke Pak Nas hadirahnya sekolah, Nas. Langsung saja, saya nggak ada tambahan. tapi memang nggak lihat di sini nggak ada Pak.
Erina. Oh gitu. Ada ya Mas ya. Oh ya. Ada Ya, Pak. itu Pak Nas. Oh, Ada. nggih. Oke. Nah, Nggih. Orang kerja sila, Saya kok di sini kok ada nama nih. Nggih. ya. Nemani saya sama Bu Sri. Jangan yang ya berkait. Iya, Siap siap Mas ya. Oke. Ya. Ya. Soalnya ya. Oke. Biasanya mungkin namanya di situ itu ya enggak apa-apa. Terima kasih. Berkaitan dengan ini karena kan di situ jelas nanti yang mau yang lain saya dulu. Ya. Nah, biar tidak terganggu suaranya. Ya, terima kasih. Ini saya lanjutkan berkaitan dengan standar isi. Di sini jelas sekali ini juga akan berkaitan dengan yang besok ada KTSP-nya di sini. Nanti dari masing-masing standar ini harapannya untuk hari ini bisa sudah nanti jadi. Jadi programnya yang dari hasil EDS kemarin nanti bisa dijadikan program dan program itu sudah ada tadi ketercapaian dari masing berapa tahun yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Farid ada semester 1, semester 2, nanti langsung saja masalah yaitu tahun pertama, tahun 2, 3, 4. Jadi tidak pakai semester 1 atau 2, langsung gabung tahun itu enggak apa-apa. Jadi langsung ya 1 tahun itu tidak per semester. Itu untuk lebih lebih efisien. Jadi tidak masalah. Karena itu ya mohon maaf ini RKJM yang 4 tahun yang lalu seperti itu, maka kan barangkali kok sekarang sudah ada format yang lebih baru lagi, kemudian yang memang ada aturan baru, nanti dalam membuat nanti kami akan menyesuaikan. Jadi kalau itu formatnya kok masih seperti itu, nah ini mohon maaf yang saya share yang itu yang memang milik SMP 4 yang tahun yang lalu. Nah makanya ini kan tahun yang pertama, maka nanti kalau seandainya ada perubahan menyesuaikan aturan yang baru, nanti kami akan menyesuaikan seperti itu. Nah, yang jelas intinya sebenarnya sama, yaitu tentang program-program dan di situ ada indikatornya dan sampai ketercapaian nanti berapa tahun kita akan mencapai itu. Nah, ini yang pokok yang perlu saya garis bawahi berkaitan dengan berkaitan dengan program. Kemudian selain itu perlu saya garis bawah lagi juga tadi di kesiswaan ada program pengembangan diri kalau tidak salah di situ. Nah di sini kalau di breakdown sebenarnya pengembangan diri di situ banyak sekali berkaitan dengan ekstra yang pilihan itu. Jadi silakan nanti juga masing-masing pengampu ekstra di sini harapannya juga ada istilahnya program yang berkaitan dengan anggaran. Jadi nanti dari masing-masing yang punya tugas tambahan ini juga memberikan gambaran tentang berkaitan dengan anggaran. Biar nanti di dalam anggaran itu akan menggabung menjadi satu secara keseluruhan. Jadi kita pun juga tahu gambarannya bagaimana nanti tentang anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing entah itu ekstra atau masing-masing standar dan nanti menyesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolahan kita. Nah, seperti itu harapannya biar nanti di dalam kegiatan ini memang betul-betul sudah punya gambaran untuk 1 tahun ke depan itu. Baik itu programnya dan sampai pada penganggaran tentang keuangannya. Nah, untuk belangkonya kami mohon maaf kami menghubungi Mbak Elda untuk minta belangkonya untuk untuk membuat anggaran ini belum bisa terhubung. Nanti buat ini kalau punya belangkonya itu nanti bisa di-share seperti apa sebenarnya belangko dalam pembuatan anggaran ya. Jadi harapannya untuk hari ini produk yang nanti yang dihasilkan RKJM dari masing-masing standar nanti mengumpulkan program tadi, kemudian dan juga masing-masing yang pengampu baik itu ekstra atau tugas tambahan yang memerlukan anggaran di sini bisa untuk disampaikan anggaran tersebut supaya nanti bagian yang pembuat RKS nanti akan lebih mudah untuk mengakomodasi apa yang menjadi keinginan dari masing-masing masing-masing standar, masing-masing pengampu ekstra dan juga tugas tambahan yang memang memerlukan pendanaan atau pembiayaan. Nah, itu tambahan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu kita sambung atau tambahkan, kami tambah lagi. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri ataupun Pak Farid mohon informasi nanti untuk masing-masing standar yang kita buat itu berarti program sampai dengan 4 tahun ke depan, nggih? Ya, ya. Nggih. Kalau begitu Derek mungkin di grup 8 standar di-share-kan program yang tahun kemarin, Pak. Jadi kita bisa membuat program yang akan datang. Itu tahun kemarin kan EDS sudah ada, tetapi kalau EDS kan formatnya berbeda, tidak sama dengan program. Jadi kita tahu yang RKJM-nya itu maksudnya kalau yang ganti standar ataupun yang baru kan belum sama sekali kemarin programnya itu seperti apa kan tidak tahu. Maten, terima kasih. Yang RKJM itu maksudnya Bu ya? Iya. Program Okay. yang tadi yang diserahkan Pak Farid ya. Oke, kalau RKJM kan sudah RKJM, tapi program yang masing-masing standar kan punya. Kalau kemarin saya misalnya penilaian, saya kan ada program kegiatan di 1 tahun kemarin. Ya. Sebenarnya mengambil dari masing ini program itu kan sudah linknya dari EDS kemarin kan dari rekomendasi, jadi kan itu dijadikan program, mengambilnya dari situ. Tetapi kalau yang mau melihat dari yang tahun kemarin, berarti kan bisa mengambil tadi yang ada di RKT itu, dan nanti kalau memang masih perlu ditambahkan nanti untuk masing-masing standar, nanti bisa ditambahkan lagi, disertakan lagi gitu. Gini Pak Tri, jadi tugas kita masing-masing standar itu kan membuat program, kemudian nanti yang merangkum menjadi bentuk RKJM kan Pak Tri dengan Pak Farid kan seperti kemarin yang EDS. Iya betul Bu. Nah, berarti mungkin program masing-masing standar di-share di grup 8 standar itu. Jadi misalnya saya share yang program standar penilaian karena kemarin saya standar penilaian. Kemudian nanti yang masing-masing penanggung jawab standar ya nge-share program tahun kemarin biar kita bisa melihat tahun kemarin itu programnya semacam ini, kemudian EDS-nya semacam ini. Berarti dari program yang bisa terlaksana 100% itu ini yang tidak bisa kan dilihatnya dari EDS itu, Mas. Iya, Bu. Ya, nanti saya share-kan enggak apa-apa. Ya. Tapi betul-betul dicermati ya. Jadi artinya dicermati disesuaikan dengan hasil EDS-nya. Dan nanti langsung kita breakdown ya sampai 4 tahun. Kalau hanya 1 tahun terpenuhi, misalkan seperti dari standar, misalkan Sarpras menganggarkan bahwa entah perbaikan apa 1 tahun terpenuhi ya sudah berarti langsung terpenuhi seperti itu. Tetapi kalau yang tidak bisa 1 tahun ya bertahap sampai 4 tahun. Baik itu dari standar isi, SKL dan lainnya. Yang jelas di situ ada pembreakdownan menjadi 4 tahun itu. Biar nanti lebih mudah untuk memasukkan di situ. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Farid ya mungkin. Atau mungkin Pak Farid ada teknik untuk menyampaikan biar apa yang dikumpulkan tadi. Ini begini, mungkin Pak Iskandar atau Pak Bambang bisa memberikan pencerahan. Saya sebenarnya tadi malam juga mencari-cari RKJM model yang terbaru itu seperti apa. Kemudian saya mendapatkan seperti yang saya tayangkan ini ya, coba. Semoga muncul nggih. Belum Pak. Baru. Mohon Bapak Ibu semuanya terutama memahami tentang ini yang terbaru ini ya, saya kok mendapatkan semacam ini, rencana kerja jangka menengah, sampun muncul nggih? SMP negeri si amanah tahun pendidikan berapa sampai berapa itu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada target capaian itu apa? Jadi mulai dari nomor, ini isinya seperti ini. Nomor, komponen, target capaian, kemudian rincian capaian tiap tahun. Mulai kalau sekarang kita kan 2021 2022 sampai
2024-2025. Nah, itu mulai dari standar isi itu melaksanakan persyaratan seperti yang tertulis dalam isi standar nasional secara surat. Nah, itu tahun pertama apa, tahun kedua seperti apa. Inilah yang seperti yang saya sampaikan tadi, terukur seperti yang contoh paling mudah. Sebentar. Nah, ini pendik, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ingin dicapai 4 tahun ke depan. Ini pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah sesuai dengan peraturan menteri sebanyak 100%. Apa yang sudah sesuai dengan peraturan menteri 100%? Di antaranya salah satunya ini, kemampuan pendidik meraih skor TOEFL minimal 430 sebanyak yang target pertama 40%, kedua 50, 80 dan 100 seperti yang disampaikan Pak tadi. Kalau tahfiz tahsin hafal juz 30 itu sebanyak sekian persen, sampai terakhir di 4 tahun terakhir 100%. Ini yang saya dapatkan. Kemudian di situ dalam ini Pak Tri dan teman-teman yang lain, rencana kerja jangka menengah ini hanya bentuk semacam ini. Kemudian di bawah itu kok langsung ini saya ubah sudah. Yang di sana itu SMP tanggal, kepala sekolah, kemudian tanggal. Apakah ini seandainya ini sudah dibuat oleh masing-masing standar, ini kan tinggal copy paste di bab-bab itu toh Pak. Apakah memungkinkan, pertanyaan saya, apakah memungkinkan ini bisa dibuat pada saat ini, kemudian kalau ini sudah hasil jadi kan tinggal di copy paste dan seterusnya. Tapi komponennya yang ada di atas ini adalah nomor komponen, target capaian, rincian capaian tiap tahun. Mohon pencerahan dari teman-teman yang lain. Kalau yang terbaru itu kok seperti ini? Gini Pak Farid, untuk belangko saya cocok seperti itu ya, nanti biar sama ke teman-teman semua dalam membuat. Artinya kalau sama kan lebih enak, nanti untuk dalam penggabungan pun juga tidak ada kesulitan. Nah makanya nanti kita tentang belangkonya atau nanti formatnya seperti apa biar sama. Contohnya katakanlah ini tidak masalah Pak. Jadi yang jelas nanti ada nomor komponennya, kemudian tanggal target capaian. Nah di sini rincian capaian tiap tahun. Nah di sini kan kalau ini hanya intinya saja, intinya atau hanya tidak secara detail. Nah kalau dari masing-masing standar kan sudah mempunyai program atau mempunyai tadi target capaian yang tidak hanya satu tetapi ada beberapa. Maka di situ dari misalnya standar isi apa saja yang menjadi diprogramkan situ, nah nanti bisa dicantumkan di situ. Jadi tidak hanya satu isi, hanya satu kolom, tetapi ada beberapa. Jadi ada. Ya itu baru sampel itu Pak. Contoh target capaian satu itu masing-masing komponen itu kan satu-satu itu contohnya. Ya makanya seperti itu. Tapi nanti terus ditambahkan ya sesuai dengan apa yang kita akan laksanakan. Nah, jadi kita formatnya pakai seperti itu aja enggak apa Pak Farid, biar nanti yang dikirimkan oleh masing-masing standar itu sama, punya kesamaan itu. Mungkin seperti itu Pak Farid. Untuk yang terbaru apa memang seperti itu ya? Pak Is mungkin bisa. Tidak dengar ya Pak Is. Pak Is sudah ngendika belum Pak Is? Mike mati itu Pak. Sudah di-unmute tapi Nike mboten ketinggal ya Pak. Mboten apa tidak dengar. Ngambil Mike Pak Farid.
Gemik masjid boleh. Faiz. Pak sudah ngendiko apa itu? Udah. Baik, dikirimi sik. Tak dengar Pak Is. Oke. Sama Nanti sekali. sambil menunggu Pak Is. Jadi ini nanti kita anu aja ya. Kirimkan ke Pak Bruri biar bisa dimasukkan yang untuk di download. Betul. Ini kan contoh. Dari contoh nanti ditambahkan aja. Gitu Pak Jadi Tri. tidak hanya satu. Nggih. Pak Farid tidak hanya masing-masing standar. Iya, Nggih. itu kan hanya satu contoh lah. Nanti disesuaikan dengan masing-masing standar itu kan ada tidak hanya satu, ada beberapa. Maka itu tetap dimasukkan. Kalau di yang sudah kita buat itu kan juga hampir sama itu Pak. Cuman kalau di situ ada semester 1, semester 2. Nah di situ nanti bisa dibuat mirip seperti itu. Ya, di bab tadi 3 di program dan penjadwalannya kan seperti itu. Sebenarnya kan sama. Nggih. Iya. Nah, itu. Nggih. Mungkin tadi Pak Is yang muncul ini bisa memberi atau mungkin ada yang terbaru. Mic sudah baru Pak Is. Pak Is, kita tunggu ini. Dereng. Mau nunggu bahasa tubuh ya. Ketua. Pak Tri. Nggih, gimana Bu? Untuk belangkonya saya tidak punya toh. Tapi saya hanya coba nanti saya lihatkan di anggaran. Ya. Terus nanti saya buat belangkonya coba nanti tak. Ya, maksudnya juga ini biar sama Bu. Artinya kalau dari masing-masing seperti ekstra lahir kan tetap kita juga tetap menganggarkan. Meskipun ini seperti ini kita tetap siap tetap menganggarkan biar nanti kok sudah bisa tatap muka, bisa berjalan, biar itu tetap berjalan. Kalau memang terpaksa nggak bisa berjalan, yang jelas kita sudah menganggarkan kan seperti itu. Ya, jadi siap. Pak, untuk yang PAD dan sebagainya itu yang menganggarkan standar penilaian Pak. Apa Bu? PAD dan sebagainya, yang PAS, AKM dan sebagainya itu yang anggaran dari standar penilaian kan? Ya, penilaian. Nah, nanti kan kalau Pak yang baru mungkin kan bisa dibantu dari keuangan juga kemarin sudah istilahnya tahu persis tentang kondisi seperti itu. Dan juga Bu Arlina nanti bisa dibantu untuk yang berkaitan dengan penilaian karena memang di situ juga ya banyak juga berkaitan dengan keuangan. Nah ini, nanti juga yang standar yang lain. Nah ini juga tetap menganggarkan seperti itu. Yang memang kok baru di standar itu kerjasama dengan standar yang kemarin biar ada kesinambungan atau tidak kesulitan dalam membuat. Gitu Bu buat ini. Sudah saya kirim ke Pak Bruri. Pak Bruri adakah di sini Pak Bru? Pak Bru. Oke, siap. Ya, Oke. sudah saya kirim sak kopine. Tinggal dimasukkan yang di download tadi itu. Pak Tri atau Pak Farid, tugas masing-masing standar kan sesuai yang di RKJM itu toh, berarti kita membuat kondisi nyata bab 1. Kemudian kondisi yang diharapkan itu menggunakan format yang dari Pak Farid itu. Kondisi yang diharapkan tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, ngoten di sesuai formatnya Pak Farid tadi. Kemudian di bab ketiga itu kan ada program dan jadwal. Kita gunakan format seperti RKJM itu mohon nggih, biar sama, maksudnya biar enggak nanti menggabungkannya
ngoten toh di bab 3 Nggih. itu. Iya. Terus kemudian bab 4-nya rencana anggaran sekolah. Ini kita tidak membuat toh yang standar. Nanti yang merangkum merekap kan di jumlah kebutuhannya berapa di tahun 2017 setahun pertama kebutuhannya berapa dan lain sebagainya, itu kan bukan masing-masing standar, tapi sudah rangkuman loh. Ini saya sambil membuka SDM-nya. Tapi kalau seandainya masing-masing standar punya gambaran untuk berapa yang harus dibutuhkan, kan enggak apa-apa, Bu. Kayak cek Google this device. Ya. Oh, sudah. Oke, Pak Is. Sudah masuk. Itu loh Bu Arlina, jadi nek masing-masing kita juga apa istilahnya, memunculkan anggaran jika memang kegiatan kita itu butuh anggaran, ngoten. Nggih toh. Oh. Nggih. Paling tidak di mana ini kan buka apa itu? Saya buka RKJM nyun sewu. RKJM kan bab 1 bab 4 Excel Pak. Nggih, bab 4 Excel. Bab 4 Excel itu kok secara keseluruhan itu tidak fit itu Bu, yang dulu tidak fit Bu. Makanya sekarang kita fitkan yang baik. Kalau dulu itu masih format awal dan itu memang masih simpang siur yang waktu itu. Itu ya. Nggih, berarti bab 4 tetap kita munculkan jika memang kegiatan kita itu membutuhkan anggaran, maka kita muncul. Iya. Kita muncul di bab 4. Iya, betul. Oh ya, nggih. Maksudnya begini, setiap standar baik yang kegiatan-kegiatan implisit maupun eksplisit itu, kalau memang membutuhkan anggaran ditulis mau nanti kita tim yang merancang iki sangat urgen, iki KI anggaran, tetapi karena anggarannya adanya terbatas berarti kita pecah-pecah wae. Ngetening dhewe iki wis duwe gambaran prosentase yang untuk standar isi berapa, standar proses berapa, ngoten niku. Nek kula ngoten niku. Nek sik wingi niku ora cetha niku. Artinya duit-duite ming sekedare angka ngoten niku to niku. Asik. Paling tidak itu dari masing-masing standar itu kan punya gini Bu. Paling tidak seperti tadi yang disampaikan Pak Farid, ini kan masing-masing standar itu, saya dalam atau tidak hanya standar ya, semua mungkin yang punya tugas tambahan. Nah, ini juga saya dalam punya tugas tambahan itu saya punya nantinya akan mengeluarkan keuangan. Nah ini perlu disampaikan contohnya saja, misalnya seperti Bu Arlina di perpustakaan, ini kan juga jelas, ini juga akan menganggarkan. Nah seperti itu, misalkan seperti saya mengambil ekstra pencak silat. Nah, berarti saya juga menganggarkan pencak silat itu nanti kalau jalan saya butuh apa saja, ya saya anggarkan. Nah, seperti itu harapannya biar nanti bisa meramu untuk menyesuaikan secara sesuai dengan skala prioritas tadi. Dan yang memang betul-betul yang urgen yang mana, nah itu yang nanti kita akan istilahnya ya tetap dimunculkan di situ. Cuman dalam pelaksanaannya nanti kita menyesuaikan melihat situasi dan kondisi seperti itu. Gitu Bu. Siap. Terus Pak Is, semoga Pak Is. Pak Is sudah. Ya, sudah masuk ya ini ya. Ampun. Begini. Dari beberapa peran tadi, masalah sajian itu mungkin kita menggunakan format apapun boleh. Ya, yang penting seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa seluruh kegiatan itu harus ada hubungan awal dari EDS ya. Jadi nanti programnya tidak ngerumyo gitu, enggak terlalu besar. Begini, dan kemudian saya mengingatkan bahwa target kita itu satu ini mengacu pada masa pandemi, jadi untuk pembelajaran yang terbatas. Yang kedua bahwa
tren saat ini sudah tidak ke UNBK lagi, nanti masuknya ke AKM. Ini mohon nanti diisi, standar isi, diproses, juga harus dimasukkan gitu, dan juga di penilaian. AKM itu jadi salah satu agenda kita yang jadi yang nanti tidak boleh dilupakan di setiap kegiatan kita. Kemudian bahwa kita itu sekolah harus berimbang ya, antara kurikuler dan non kurikuler harus berimbang. Artinya yang selama ini pengalaman kemarin, misalnya bagaimana dari data yang ada itu bahwa prestasi siswa kan pada pengetahuan maupun keterampilan kan drop sekali. Nah, kemarin itu ada satu pengalaman kita yang belum direncanakan, hanya sepintas atau maksud saya ketika ada masalah langsung kita tangani dengan beberapa treatment. Nah, sekarang kita sudah punya formula. Nah, ini mohon nanti juga di tahun yang akan datang itu berdasarkan pengalaman tersebut itu dimasukkan lagi kegiatan-kegiatan pengalaman kita kemarin. Dari sekian banyak siswa tidak mengerjakan tugas, penanganannya bagaimana, mohon itu juga nanti diagendakan untuk ke depan. Yang kemarin mungkin home visit dan seterusnya belum kita anggarkan, nanti harus kita anggarkan. Jadi, saya kira itu yang bisa saya tambahkan dulu. Intinya pokok utama kurikulernya dulu kita benahi, kemudian di samping itu juga unggulan secara berdampingan kita juga kembangkan. Ya, saya kira itu dulu. Makasih. Ampun. Oke, terima Monggo. kasih Pak Is atas masukannya. Mungkin yang lain Bapak Ibu monggo yang mau bertanya ataupun memperjelas tugasnya nanti seperti apa, monggo dipersilakan. Jadi Bu Ardina dan teman-teman, monggo Pak. saya tak izin sebentar mau ke SMP 4 nggih, banyak yang harus saya rasakan di sana nggih. Nggih Pak. Nggih Pak. Monggo Bapak Ibu, mungkin koordinator standar mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun diperjelas sehingga nanti ketika pengerjaannya maksudnya pengerjaannya lebih lancar begitu kalau Bapak Ibu sudah paham betul apa yang akan dilaksanakan. Monggo. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga bertanya juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan, jadi nanti bisa memberi masukan kepada koordinatornya jika koordinatornya nanti kok masih kesulitan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin karena masih baru, banyak yang baru ya menangani masalah di masing-masing standar ini. Iya. Diberikan contoh dulu, terus kemudian nanti kita mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang akan kita capai. Kalau jadi masing-masing nanti mencoba merevisi. Okay. Terima kasih. Pak Bambang itu Bu angkat tangan. Oh nggih, monggo Pak Bambang, monggo. Monggo Pak. Tes, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit matur saja berkaitan dengan penyusunan RKJM ini. RKJM yang sudah kami baca dan kami belum paham 100%, tetapi kami dapat menangkap
RKJM-nya SMP kita ini, bahwa yang akan kita susun ini adalah merupakan suatu program jangka menengah 4 tahun yang akan datang. Maka begini Bapak Ibu, RKJM yang sudah ada di sana sudah terangkai, ya, mulai dari kata pengantar, daftar isi, ya. Bahkan RKJM ini nanti akan disahkan. Karena itu Bapak Ibu, RKJM yang sudah dibuat 4 tahun yang lalu ini jangan ditinggalkan. Artinya, contoh misalnya untuk di bab 1, di kondisi nyata. Nah pertanyaannya, apakah kondisi yang nyata SMP 4 ini masih seperti itu? Kalau kondisinya sudah berubah, mestinya kondisi nyata ini juga ada perubahan. Tapi kalau masih seperti itu, ya kondisi nyatanya ya tidak perlu dirubah karena masih sama. Tapi mohon maaf, mungkin ada poin-poin dari item-item tertentu yang kondisinya pasti sudah berubah. Nah, ini yang harus dirubah. Kemudian kondisi yang diharapkan. Mestinya dalam kondisi yang diharapkan ini ada kaitannya dengan EDS. Ada EDS kemarin itu. Nah, mungkin ada standar-standar tertentu yang memang sudah berubah. Kemudian otomatis kalau kondisinya sudah berubah, program dan penjadwalan ini secara otomatis menyesuaikan. Adapun masalah biaya ini nanti bisa dirembuk bersama, bisa dikonsultasikan, karena masalah anggaran ini tidak akan mungkin pemrogram ini menentukan angka kalau tidak disesuaikan dengan kondisi real dana yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, EDS yang sudah kita kumpulkan kemarin itu mungkin belum EDS yang istimewa ya mungkin, karena kami kemarin diskusi juga dengan Bapak Ibu yang ada di standar proses yang tahun kemarin, itu juga merubahnya tidak banyak, hanya sedikit-sedikit, terutama yang kita sesuaikan dengan masa-masa pandemi ini. Sementara Bapak Ibu, kami memperkirakan pandemi ini pasti akan berakhir. Mungkin kalau tahun pelajaran 1 tahun, mungkin pembuatan RPP mungkin masih eksis ya. Mungkin RPP, ini hanya contoh saja, RPP pembelajaran jarak jauh. Tapi mungkin di 2-3 tahun, 4 tahun ke depan ini mungkin sudah berbeda lagi. Nah, nanti bisa kita perbaiki di tahun yang akan datang. Ini masuk akal ya. Saya tidak tahu ini EDS standar-standar yang lain, apakah polanya masih sama dengan di standar proses ya. Karena terus terang saja, RKJM ini nanti akan dibuat untuk dipakai 4 tahun yang akan datang. Itu. Dan yang terakhir dari saya, mohon maaf, mungkin jangan buru-buru. Mohon maaf Pak Indra, ini jangan buru-buru. Kita diberi waktu untuk mengolah sedemikian rupa sehingga RKJM yang kita buat ini lebih bagus lah.
Kalau nanti harus dikumpulkan tuh kelihatannya buru-buru, mungkin hasilnya juga tidak begitu bagus. Tapi tidak apa-apa, saya hanya menunjukkan saja kalau diminta jalmo limpat seberapa tamat ya kita siap, cuman mungkin hasilnya tidak bagus. Seperti saya ditempatkan di standar Sapras ini juga, saya bukan ahlinya, tapi saya juga tidak berani menolak. Saya sendiko dawuh saja, tapi dengan syarat saya butuh konsultasi, butuh diskusi dengan teman-teman yang ada di SMP 4 yang sudah paham kondisi fisik, kondisi keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMP 4. Maka akan butuh waktu juga. Jadi sekali lagi mohon jangan buru-buru lah dikumpulkan besok atau besok malam atau jadi kalau nanti sore harus jadi itu kelihatannya kok nanti kejadiannya seperti EDS ya, EDS. Maka mohon maaf Pak Tri, Pak Farid, RKJM ini harus kita petani bersama bareng-bareng agar kita dapat mendapatkan suatu rencana program jangka menengah yang bagus lah. Walaupun nanti pasti ada revisi-revisi, tapi paling tidak kalau kita buat sebagus mungkin, seteliti mungkin revisinya itu tidak begitu banyak. Seperti yang disampaikan Pak Iskandar mengenai format itu kriterianya semakin lengkap semakin bagus. Tapi saya yakin pasti ada format minimal. Nah, format minimal inilah yang harus dilaksanakan. Itu saja Pak Farid, Pak Indra dari kami, hanya sekedar menyampaikan saja apa yang terlintas dalam pikiran saya. Mudah-mudahan RKJM ini bisa kita buat sebagus mungkin. Kemudian nanti muara terakhir ada pada Pak Farid dan Pak Tri Indra untuk meneliti lagi dan tidak menutup kemungkinan membuat program dari masing-masing standar itu untuk revisi lagi. Kalau seandainya dirasa dari Pak Farid dan Pak Indra pelaku WKS kurikulum dan kesesuaian yang membawai 8 standar ini menemukan poin-poin yang harus direvisi lagi. Gitu Pak, Bu, mohon maaf mengganggu waktu ini. Atur nuwun sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas masukannya. Tanggapi Pak Tri, Pak Farid, atau mungkin ada yang lain yang mau bertanya terlebih dahulu, monggo. Saya tanggapi dulu Bu berkaitan tadi oleh Pak Bambang ya. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Bambang atas masukannya. Memang tadi apa yang disampaikan Pak Bambang betul sekali. Memang kalau hari ini pun dikumpulkan memang tidak bisa untuk yang istilahnya betul-betul fix ya. Nah, sebenarnya memang harapan kami kalau kita memang fix ya, cuman melihat dan kondisi. Dengan melihat situasi kondisi saat ini kita belum tahu kapan kita akan tatap muka, kapan kita akan bisa langsung bertemu secara luring. Nah ini, harapannya kemarin pun sebenarnya kita kan pengennya luring seperti ini, tapi kan nggak bisa. Dan waktu selalu berjalan terus dan acuan harus kita punya sebelum istilahnya ya dari awal mungkin. Maka dari itu, kenapa kok kalau kami menginginkan bahwa ini segera karena tanggal 12 itu sudah masuk tahun ajaran baru tanggal 12 meskipun masih WFH dan anak juga secara daring, ini kita sudah masuk ke tahun pelajaran baru tanggal 12 Juli itu. Maka mau tidak mau kita sudah harus menyiapkan itu semuanya. Meskipun yang kita siapkan itu memang betul
belum bisa fix, tetapi paling tidak kita sudah punya pegangan terlebih dahulu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita akan revisi hal-hal yang kurang tadi, karena juga dari dinas pun berkaitan dengan KTSP tanggal 10 harus sudah diserahkan ke dinas. Nah, ini juga mendadak, dan RKJM pun sebenarnya ya mulai tanggal 12 Juli itu pun memang sudah sebagai acuan kita ya. Tetapi kalau memang kita menginginkan itu diperpanjang tidak masalah, cuman kita harus betul-betul komitmen. Artinya mau kapan kita akan kumpulkan itu dan memang betul-betul fix. Karena kami melihat ya tadi misalkan kalau tidak segera kita semakin banyak numpuk kerjaan. Artinya besok sudah lagi yaitu berkaitan dengan KTSP, dan nanti juga belum lagi berkaitan RPP, silabus, dan nanti tentang pembelajaran. Kalau sudah masuk ke pembelajaran kita sudah disibukkan itu lagi. Nanti belum lagi ke penilaian, belum lagi ke menagih tugas. Nah ini makanya kalau kami berharap kenapa kok kalau kita segera mungkin ini, nah ini hasil dari apa ya workshop inilah. Memang kami betul-betul menyadari bahwa nanti dalam hasil ini pasti ini jauh dari kesempurnaan, tapi paling tidak kita sudah punya pegangan mana RKJM-nya seperti ini. Nah ini harapannya seperti itu, dan ini yang membuat tidak hanya tim saja atau saya dengan Pak Farid dan Pak Sarijo atau yang ini tidak, tetapi ini sudah kita diskusikan secara bersama-sama meskipun ini memang tidak istilahnya tidak apa ya tidak maksimal, tapi paling tidak ya kita sudah punya gambaran. Nah mungkin seperti itu Pak Bambang. Jadi harapannya kemarin sudah ada EDS dan alhamdulillah sudah masuk, dan itu pun tidak masalah, ada kekurangan tidak apa-apa, dan itu nanti ya programnya berdasarkan itu. Program tidak harus sama persis seperti apa yang tadi yang ditayangkan oleh Pak Farid, tetapi paling tidak poin-poin dan istilahnya yang menjadi hal yang urgen di situ sudah masuk ke situ. Toh itu nanti dalam berjalannya waktu nanti kita tetap akan adakan revisi. Tapi bunyinya di situ RKJM-nya sudah siap di tahun anggaran baru itu. Jadi harapannya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau memang seperti tadi hasilnya tidak maksimal tidak apa-apa. Kemarin saya juga ngobrol dengan Pak saya juga pokoknya mesti ono. Nah ini, nah makanya untuk sebagai teman meskipun belum maksimal tidak masalah, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum maksimal tidak masalah, penting kita sudah berusaha. Nah ini tanggapan dari saya. Jadi untuk sebisa mungkin hari ini ya tadi programnya hanya membreakdown yang kemarin itu ya kemarin itu, dan nanti kita akan mengolahnya atau meramunya menjadi program yang terjilid tadi ya. Jadi dari masing-masing standar ini harapannya tadi hanya program apa tuh yang menjadi program yang akan selama ya 1 tahun sampai 4 tahun itu terus dipisah-pisahkan, dan nanti kita akan menempatkan itu menjadikan satu seperti itu. Dan kami pun kalau ya mohon maaf itu yang tahun-tahun kemarin kami langsung gabung-gabungan seperti itu juga banyak jauh dari kesempurnaan. Tetapi tidak apa-apa, kita saling memaklumi, apalagi sekarang ini pandemi, ini lebih memaklumi lah. Nah, mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Harapannya jadi kenapa kok tetap itu, maksudnya awal kita sudah punya pegangan itu meskipun sambil jalan kita selalu melakukan revisi. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau Pak Farid monggo tanggapannya. Saya sebenarnya hanya menegaskan saja kalau pembuatan program atau pembuatan rencana memang harusnya sebelum pelaksanaan kegiatan seperti RKJM, RKT, RKAS itu itu awal kita mendiskusikan ini dengan Pak Tri, Pak Sarijo, sebenarnya di awal liburan itu kita akan merencanakan workshop
supaya tidak dikejar-kejar waktu seperti ini. Tetapi kenyataan di lapangan memang yang tadinya pengen touring, tetapi kenyataannya tidak memungkinkan. Kemudian kita undur sampai mendekati tahun pelajaran yang akan dilaksanakan di tanggal 12. Ini juga karena situasi dan kondisi. Sebenarnya kita pengen setelah selesai rapotan langsung begitu. Nah, itu lebih enak. Pokoknya deadline-nya tanggal 12 Juli. Deadline-nya tanggal 12 Juli. Kalau dulu seperti itu, rencananya seperti itu. Dan itu pun pelaksanaannya luring. Jadi tidak ribet lah begitu. Nah, tapi kondisi yang semacam ini kita juga tidak bisa merencanakan. Insya Allah kalau memungkinkan tahun ajaran besok diharapkan kita bisa merevisi, memperbaiki mulai dari EDS dan RKJM. EDS seharusnya setelah selesai pelaksanaan 1 tahun langsung evaluasi. Setelah evaluasi langsung memunculkan RKT. Kalau RKJM-nya kan sudah dilaksanakan sekarang, tetapi boleh juga tidak apa-apa besok tahun besok dievaluasi lagi, ada revisi-revisi perbaikan-perbaikan RKJM yang dirasa kok perlu perbaikan dan revisi. Tetapi begini, mungkin ini nanti kesepakatan. Kalau boleh usul, tidak harus nanti malam atau besok dikumpulkan. Paling tidak kalau RKJM ini usul Pak Tri, mungkin sekarang hari apa? Hari Rabu. Selasa ya. Selasa. Selasa, Pak. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis maksimal pengumpulan memang tidak apa-apa, monggo. Ini yang jelas kita sepakat ya. Jadi kan itu hanya planning saja. Jadi kita bisa fleksibel, tapi harapannya sebelum mulai itu kita sudah punya pegangan ini. Kita pokoknya intinya kan deadline semuanya itu tanggal 12 kecuali KTSP tanggal 10 gitu. Karena harus minta tanda-tanda dinas itu ya. Ya, KTSP tanggal 10, tetapi nanti kalau RKJM pokoknya deadline-nya tanggal 12. Saya rasa begitu Pak Bambang. Kalau sampai Kamis memungkinkan, ya seperti tadi itu, ideal amat juga belum sampai ke situ karena memang idealnya workshop 3 hari itu offline nanggone hotel 3 hari tanpa pulang. Ya. Terus menghasilkan sesuatu yang bagus lah, idealnya kan begitu. Saya rasa itu tambahannya mungkin Pak. Bu Arlina saya kembalikan. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain sebelum kita tutup, kita selesaikan tugas hari ini. Berarti itu nggih Pak Ri, RKJM dan program untuk masing-masing standar selama 1 tahun sampai dengan 4 tahun ke depan, ngoten nggih, berarti nggih. Kemudian kesepakatan tadi pengumpulan sampai dengan hari Kamis, nggih toh? Begitu Pak Tri. Ya, mungkin saya tegaskan lagi Bu. Sebentar. Okay, untuk RKJM itu kan nanti kan yang menjadikan jadi RKJM adalah tim ya. Artinya mungkin tim saya dengan Pak Farid dan mungkin dengan yang lainnya atau jenengan atau yang lainnya. Dari masing-masing standar yang jelas hari ini belum berupa RKJM belum, cuman di situ sudah isi dari RKJM itu yang berupa program tadi. Nah, itu. Dan juga yang sesuai bab 1 itu kondisi real di masing-masing standar, kemudian bab 2 itu apa yang diharapkan, nggak tadi di masing-masing standar, penanggung jawabnya kan masing-masing standar. Iya, dan termasuk tadi Bu untuk menganggarkan. Nah, jadi ada anggaran yang anggarannya menyampaikan anggarannya itu. Oke. Ya. Oke, begitu. Itu Bapak Ibu mungkin satu lagi penanya atau satu lagi masukan mungkin monggo sebelum kita tutup
acara pada pagi sampai dengan siang hari. Monggo, saya 1 menit. Pak Tri, Monggo Pak Tri. saya Pak Tri, besok kan KTSP. Ya, Tanggal 10 kan harus sudah jadi. Berarti Iya. kan Bapak Ibu besok harus sudah paling enggak Bapak Ibu semua mengumpulkan KKM dan sebagainya. Nah, Oke. minta pengarahan apa yang harus besok saya kumpulkan, terutama saya sendiri, sehingga hari ini saya sudah menyiapkan sebelumnya, karena besok itu harus sudah diupload dan tanggal 10 harus dimintakan tanda tangan. Ya. Nah, apa yang harus saya persiapkan untuk ini? Itu aja Pak Tri, karena yang RKJM kan bisa besok-besok gitu. Iya, terima kasih. Oke, ngatur nuwun, Pak. Iya, untuk persiapan besok ini ya berarti ya. Besok yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu, yang pertama adalah silabus, kemudian KKM, dan RPP. Nah, itu nanti akan digabung menjadi satu, menjadi dokumen 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau sudah terkumpul silabus, KKM, dan RPP, insya Allah KTSP yang hari besok sudah oke. Nah, dari itu mohon bisa disiapkan untuk silabus PP. Insya Allah Bapak Ibu sudah oke semuanya. Nah, sebelum ditutup ini informasi berkaitan dengan pembagian mengajar Bapak Ibu. Mohon maaf hari ini mungkin ada perubahan lagi. Ya, tapi hanya satu, yaitu perubahan ini saya tayangan di sini. Sebentar saya sharekan ya Bapak Ibu biar ini karena ada satu, karena kemarin saya sharekan tidak ada yang komen kesalahan, berarti artinya itu sudah clear, sudah benar, dan alhamdulillah. Cuma satu guru yang masih ada kesalahan sudah saya betulkan itu. Nah, ini ada tambahan, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum? Apa? Belum. Belum Pak Tri, mulai. Baru. Sudah share. Oh ya. Nah, ini hanya tambahan saja berkaitan dengan pembagian tugas. Mohon sekali lagi sebelum ini saya gandakan, Bapak Ibu guru bisa untuk mencermati nama, NIK, golongan, dan juga kelas yang diampu. Nah, ini untuk pembagian tugas mengajar. Ini Pak Farid di sini yang kemarin A, B, C, D, F, kolom 1, kelas 8A, dan tambahkan guru baru yaitu Bu Nur Hasanah dari SMP berapa ini, SMP 11 ini. Nah, ini 1 jam. Yang kemarin Pak Johan, sekarang diganti orangnya. Pak Johan diganti Bu Nur Hasanah. Nah, ini belum tahu tentang NIP sama golongannya, karena baru lewat WA, belum seharusnya ada surat masuk, tapi ini sudah kami buatkan karena atas rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah. Ini berkaitan dengan pembagian mengajar. Nah, maka dari itu monggo Bapak Ibu dalam pembuatan silabus dan RPP disesuaikan dengan jam mengajarnya ini. Nah, nanti dalam pembuatan kalau misalkan di situ kok kelas 7 misalkan diampu beberapa guru, ya tidak harus membuat 3 tetapi 1, tapi tanda tangannya bertiga tidak masalah. Seperti saya ada kelas 7 cukup 1, 3 guru ya yang tanda tangan bawah bertiga tidak masalah Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi itu tambahannya berkaitan dengan dengan pembagian mengajar, dan juga tugas tambahan yang lain. Mohon maaf kalau memang di situ masih ada yang kurang pas dengan pembagian tugas itu, tetapi itu merupakan keputusan dari tim. Maka dari itu istilahnya berjalan dulu, nanti sambil berjalan nanti kita evaluasi. Seperti itu tambahan dari saya. Ada kurangnya kami mohon maaf.